Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang tua yang muda, dari Piungan, Berjo, Nglarang, Kalasan, semuanya yang setia berbakti di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo, walaupun secara online, tetapi kita merasakan sukacita, karena ibadah yang mendatangkan berkat adalah ibadah yang disertai dengan sukacita dan rasa syukur. Kita akan masih dalam ibadah online, kita akan masuk hadirat Tuhan, kita akan sapa Tuhan, kita akan mencari hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala kita. Dalam Yesaya 66 ayat 22 dinyatakan, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Pujian Yesus, Engkau yang terbaik akan kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita, karena hanya Dia yang terbaik dalam kehidupan kita. Kau yang terbaik, Tuhan.
Bapa yang mengasihi hidup dan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang senantiasa mengerti akan hidup dan kehidupan kami. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena seminggu telah berlalu, Engkau menolong kami, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, mencari hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati, sehingga ibadah kami walaupun secara online, kami ingin Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan Engkau nyatakan hadirat-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Beracaralah dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga sungguh-sungguh kuasa-Mu kami rasakan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Setelah kurang lebih 3 bulan kita beribadah di rumah, pasti minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita merasakan sukacita dan indahnya berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Pujian 178, tiap minggu indahlah. Mari kita akan pujikan bersama-sama supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa semakin Tuhan memberkati kita dari hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Setiap minggu indahlah. Bulan ini di Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo adalah Aku adalah kawan sekerja Allah. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 9a. Mari bersama-sama kita akan katakan dengan mulut kita supaya kita boleh menjadi kawan sekerja Allah. Hitungan ketiga kita akan bersama-sama katakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. 1, 2, 3. Aku adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang sungguh-sungguh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Dan satu-satunya yang menguatkan kita adalah pertolongan Tuhan. Karena dengan pertolongannya hati kita menjadi tenang ketika kita berada di dekatnya. Pertolonganmu. Mari bersama-sama kita akan pujikan. Hatiku tenang berada di dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada
sama-sama kita nikmati firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi ya dalam ibadah kita. Sekarang ada di minggu terakhir bulan Juni. Luar biasa, waktu ini berlalu begitu cepat ya. Setengah tahun sudah kita lewati, tahun 2020 ini. Nah, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin pertama mengucapkan selamat kepada Mbak Ina dan Mas Denny ya, keluarga dari Pak Pram Pete, KPW Pete. Selamat karena sudah dianugerahi seorang anak yang sudah lahir dalam keluarga ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menjadikan keluarga ini semakin setia kepada Tuhan. Sekali lagi selamat Mas Denny dan Mbak Ina, Tuhan berkati. Yang kedua, saya juga ingin ikut bersyukur dan mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sekolah ya, baik yang sudah lulus maupun yang sudah naik kelas. Pak Pendeta ikut bersyukur mengucapkan selamat atas berkat Tuhan kepada kalian yang sudah lulus maupun naik kelas, dan terus berdoa agar kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mendapatkan sekolahan yang paling baik dan tepat untuk kalian sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalian yang naik kelas bisa menikmati masa liburan, dan besok ketika tahun ajaran baru siap dengan semangat yang baru, dengan berkat pertolongan Tuhan, siap berjuang untuk belajar kembali. Tuhan berkati semuanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu terakhir ini saya akan berkhotbah dari tema gereja. Ya, kalau beberapa minggu terakhir ini Pak Pendeta khotbahnya itu edisi COVID-19 ya, berkenaan dengan corona. Nah, sekarang ada tema yaitu aku adalah kawan sekerja Allah. Nah, kita bersyukur karena kita ini siapa toh? Saudara dan saya itu janjane sopo toh? Kok sampai bisa menjadi kawan sekerjanya Allah? Ini luar biasa. Dalam firman Tuhan itu tidak dinyatakan karena ini, karena itu, karena latar belakang, karena pendidikan, karena kekayaan, karena apapun. Tetapi hanya dinyatakan bahwa saudara dan saya itu kawan sekerja Allah. Bagaimana tidak bersyukur? Orang kita ini siapa kok bisa menjadi kawan sekerjanya Allah? Ini luar biasa. Mari kita bersyukur bersama untuk hal ini. Tetapi pagi ini melalui khotbah saya ingin menyampaikan bahwa memang kita perlu bangga, kita bersyukur karena kita menjadi kawan sekerjanya Allah, mitra kerjanya Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama belajar bagaimana agar kita bisa menjadi kawan sekerja yang baik. Bagaimana agar kita bisa menjadi mitra kerja atau kawan sekerja Allah yang baik. Kita akan coba lihat dari bacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9, di mana salah satu ayatnya itu berbunyi bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dari teks ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Yang pertama, ya, ada dua hal penting yang ingin saya bagikan. Untuk bisa menjadi kawan sekerja yang baik, setiap saudara dan saya itu harus memiliki yang namanya kedewasaan rohani. Perhatikan ayat 1-3 ketika Paulus memberikan pengajaran nasihat kepada jemaat di Korintus. Ayat 1-3. Dan aku, Paulus ya, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus pada waktu itu ternyata menurut penilaian Paulus jemaat yang belum dewasa. Sehingga menurut Paulus dia sulit untuk bicara, untuk ngomong dengan mereka berkenaan dengan pelayanan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan berbagai macam visi misi yang Tuhan beri, dengan gereja dan lain sebagainya. Paulus masih sulit untuk bicara dengan mereka. Kenapa? Karena menurut Paulus jemaat Korintus masih belum dewasa rohaninya. Artinya begini, kalau belum dewasa itu masih anak-anak. Kalau masih anak-anak itu berarti belum nyambung, belum bisa nyambung untuk berbicara soal pekerjaan Tuhan yang memang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, membutuhkan dedikasi, bahkan kerelaan untuk membayar harga. Bagi anak-anak belum bisa untuk seperti itu, karena anak-anak bisanya ya sudah enak saja, yang penting nanti kena sakit sedikit nangis gitu ya. Nah, itu keberadaan jemaat Korintus. Sehingga menurut Paulus, jemaat yang belum dewasa itu rasa-rasanya belum layak untuk bisa menjadi kawan sekerja. Kenapa? Karena untuk menjadi kawan sekerja Allah, itu jemaat harus siap untuk bekerja keras, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang tidak gampang. Ada banyak resiko, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak ini itu. Hanya orang-orang yang sudah dewasalah yang bisa menjadi kawan sekerjanya untuk diajak bekerja, mengerjakan pekerjaan Allah di bumi ini, khususnya yaitu menyelamatkan jiwa yang tersesat. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Sebab kalau tidak dewasa, nanti ketika diajak kerjasama bekerja menemui benturan, menemui keberbedaan, menemui ketidakcocokan, akan mudah menyerah, mudah ngambek, mudah mutung, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan belum dewasa.
Tapi beda kalau sudah dewasa. Kata Paulus tadi, bukan susu lagi yang diberikan, tapi makanan keras. Bahkan kitab Ibrani, makanan keras itu hanya untuk orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa lah yang bisa mencerna makanan keras. Jadi untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah yang baik, setiap orang percaya harus memiliki kedewasaan rohani, supaya ketika bekerja dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya, di mana ada banyak tantangan, ada banyak benturan, ada banyak perbedaan, semua bisa disikapi dengan baik. Karena apa? Dewasa. Saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan yang sudah mendengar bahwa kita ditetapkan menjadi kawan sekerjanya, mari kita menjadi kawan sekerja yang baik, supaya bisa mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dengan cara apa? Jadilah jemaat yang memiliki kedewasaan rohani, supaya setiap mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan sebagai kawan sekerjanya, walaupun harus menghadapi banyak kesulitan, tantangan seperti masa-masa sekarang ini, kita tetap bisa mengerjakannya dengan sikap yang benar, karena kita dewasa. Kita tetap semangat, kita tidak gampang menyerah, kita tidak gampang mutung, kita tidak gampang ngambek, tidak gampang meninggalkan semuanya. Kenapa? Karena kita sudah dewasa. Amin. Jadi untuk menjadi kawan sekerja yang baik, kita harus memiliki kedewasaan. Jemaat Korintus waktu itu masih ada iri hati satu dengan yang lain, masih ada perselisihan satu dengan yang lain. Iri karena ada orang lain yang berbeda, lebih maju, lebih berhasil. Berselisih karena melihat temannya yang lain mungkin tidak cocok, berhasil, tidak seperti yang saya inginkan. Nah, jadi iri hati dan perselisihan itu tanda-tanda jemaat yang belum dewasa. Kalau jemaat sukanya iri saja, kalau jemaat sukanya perselisihan, itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. Makanya tidak cocok menjadi kawan sekerja. Tapi kalau jemaat sudah dewasa, tidak gampang dibuat iri dengan teman yang lain yang berhasil, tidak mudah berselisih, maunya bekerja sama rukun dengan baik. Sekali lagi, untuk menjadi kawan sekerja yang baik, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Yang salah satu di antaranya tandanya adalah tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi perselisihan. Amin. Tuhan berkati. Yang kedua, apa yang bisa membuat saudara dan saya menjadi kawan sekerja yang baik? Ayat 4-9. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya jemaat Korintus pada waktu itu masih suka menjadi jemaat yang grup-grupan. Bela grup sana, bela grup sini. Kalau di sini bisa jadi misalnya grup ini, grup itu, KPW, grup KPW ini, grup KPW itu. Tadi dikatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan lain sebagainya. Nah, kalau kondisi jemaat itu masih suka ngegrup-grupan, seperti tadi golongan Paulus, golongan Apolos, ini sulit untuk bisa menjadi kawan sekerja, sulit untuk bisa diajak kerja di ladang Tuhan. Kenapa? Karena masih sukanya grup-grupan, bela kelompoknya sendiri, mengagungkan kelompoknya sendiri, tidak memikirkan kelompok yang lain. Ini sukar dan sulit untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dan menjadi kawan sekerja. Karena kalau demikian nanti orang hanya akan mementingkan kelompoknya, golongannya, sementara yang lain direndahkan. Dan ini tidak bisa. Dalam pekerjaan Tuhan itu orang-orang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Ini artinya apa? Hal yang kedua yang dibutuhkan untuk menjadi kawan sekerja yang baik adalah, selain saudara dan saya dewasa secara rohani, untuk menjadi kawan sekerja Allah yang baik, saudara dan saya harus menjadi jemaat pribadi yang bisa dipercaya dan bisa bekerja sama.
Saudara bayangkan kalau saja jemaat Korintus waktu itu terus ada golongan Apolos, Paulus, itu artinya mereka tidak percaya dengan yang lain, tidak menghargai kelompok yang lain, tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Mereka hanya memikirkan kelompoknya, golongannya sendiri yang terbaik dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dalam pekerjaan Tuhan seperti itu. Oleh karenanya Paulus menyinggung itu, mengingatkan itu bahwa bukan kelompok-kelompok seperti itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Pada waktu itu jemaat Korintus semula belum bisa menjadi kawan sekerja Allah. Kenapa? Karena mereka belum bisa dipercaya. Dan mereka belum bisa bekerja sama di antara satu dengan yang lain. Buktinya apa? Tadi ada pembedaan-pembedaan. Ada kelompok-kelompok, ada grup-grup yang hanya memikirkan kelompoknya dan grupnya sendiri. Ini tidak bisa untuk bekerja sebagai kawan sekerja. Karena dengan demikian mereka tidak bisa dipercaya, mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Oleh karenanya Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari pengalaman jemaat Korintus ini. Kalau kita ingin menjadi kawan sekerja Allah yang baik, sehingga bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya di gereja ini, diberkati dan semakin memberkati, marilah jadi jemaat kawan sekerja yang bisa dipercaya sekaligus bisa bekerja sama. Hilangkan kelompok-kelompok, golongan-golongan hanya mementingkan kelompoknya dan golongan sendiri. Mari kita bersatu hati, bekerja sama, bersama-sama siap dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaannya. Sehingga pekerjaannya di gereja ini akan terus mengalami peningkatan, kemajuan, semakin diberkati, semakin memberkati banyak orang dan semakin memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena jemaatnya adalah jemaat yang bisa dipercaya, jemaat yang bisa bekerja sama sebagai kawan sekerja Allah. Amin. Itulah dua hal yang saya bagikan. Sebagai kesimpulan, setiap orang percaya ditetapkan menjadi kawan sekerja Allah. Setiap saudara dan saya, siapapun kita, sudah ditetapkan jadi mitra kerjanya Allah, jadi kawan sekerjanya Allah. Apapun profesi saudara, pendidikan saudara, latar belakang saudara, kita sudah ditetapkan menjadi mitra kerjanya Allah, kawan sekerjanya Allah. Amin. Ini anugerah, ini berkat, harus saudara saya syukuri. Namun demikian, mari kita ingat, Tuhan juga ingin, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi kawan sekerja yang baik. Tidak cukup hanya menyandang sebagai kawan sekerja, tapi Tuhan menghendaki kita menjadi kawan sekerja yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Yang kedua, kita harus bisa dipercaya dan bisa bekerja sama dengan baik. Saya percaya ketika dua hal itu kita miliki, kita bisa menjadi kawan sekerja yang baik. Kita akan dipakai Tuhan menjadi lebih baik lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan pelayanan di gereja ini. Amin. Jadilah kawan sekerja yang baik dengan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan dapat bekerja sama dengan baik. Sebagai kawan sekerja Allah, mari kita menjadi kawan sekerja yang dewasa secara rohani, kawan sekerja yang bisa dipercaya dan bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menegaskan kepada kami bahwa kami adalah mitra kerja Allah. Tetapi kami bisa menjadi mitra kerja yang baik manakala kami menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa bekerja sama dengan baik di antara kami satu dengan yang lain. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menolong kami, meyakinkan bahwa kami bisa menjadi kawan sekerja yang baik dan bisa semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang lewat pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan, beri kemampuan kepada setiap kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan sudah memberkati kami dalam nama Yesus dan mohon berkat. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersatu hati dalam doa karena kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, di penghujung ibadah kami pagi ini sekali lagi kami bersyukur karena kami terus Bapa berkati, khususnya melalui ibadah. Apapun bentuk ibadah itu, kami percaya akan semakin memberkati manakala kami mengerjakannya dengan sukacita dan penuh syukur. Dan terima kasih buat ibadah hari ini sudah Tuhan berkati sehingga bisa berlangsung dan terselesaikan dengan baik. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan supaya semakin dikuatkan dan sungguh-sungguh makin didewasakan kehidupan rohaninya, sehingga menjadi kawan sekerja yang baik seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami juga ingin menyerahkan persembahan kami. Mohon Tuhan berkenan kiranya sucikan seluruh persembahan kami, agar semuanya menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin akhiri ibadah dengan penuh syukur. Sebelumnya hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati mereka dengan berkat kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka di sepanjang minggu ini, melalui segenap aktivitas dan tugas tanggung jawab yang dijalaninya. Supaya karena berkat yang Kau anugerahkan di dalam nama Yesus, seluruh jemaat Tuhan akan beroleh yang terbaik yang Bapa sudah siapkan untuk mereka. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat surgawi, dan berkat-berkat kebaikan kemurahan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat, mari kita akhiri ibadah dengan penuh syukur dan terima berkatnya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus terus dilimpahkan dalam hidup dan kehidupanmu, bahkan senantiasa menyertai dan mewarnai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.